Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Teacher Dedi. I would like to share to you about exposition text. Okay, for this moment, we will discuss about what is the exposition text and the function and kind of exposition text. Next, the example and language feature of exposition text. Okay, what is the exposition text? Jadi yang pertama yang kita discuss adalah apa itu exposition text. Jadi exposition text is a text that we use to show our opinion about something. Jadi sederhananya exposition text adalah sebuah teks yang kita gunakan untuk menunjukkan tentang pendapat kita terhadap sesuatu, baik itu isu, ya, topik, case, ya, kasus, problem, persoalan. Jadi itu yang dibahas dalam exposition text, ya, pendapat dari sesuatu tersebut. Nah, di mana kita bisa temukan exposition text? Nah, kita bisa jumpai di artikel ilmiah, jurnal, essay, ya, majalah, tajuk rencana, tulisan opini sudah pasti, ya, dan editorial di koran. Oke, selanjutnya kita akan bahas type of exposition. Nah, ini sepertinya typo, ya. Exposition text. Jadi ada dua, ya, jenisnya. Yang pertama analytical exposition, yang kedua hortatory exposition. Nah, analytical exposition adalah jenis teks yang menjelaskan pendapat atau argumen penulis tentang sesuatu fenomena, ya, atau isu atau peristiwa yang terjadi. Adapun tujuan atau fungsi dari analytical exposition text adalah meyakinkan pembaca bahwa topik ini menarik untuk dibahas dan pembaca diharapkan juga tertarik, ya, ingin membahas topik atau argumen penulis tersebut. Yang kedua, nah, hortatory exposition. Hortatory exposition adalah jenis teks, ya, yang bertujuan untuk menunjukkan pendapat, pandangan penulis. Nah, hampir sama, ya, pengertiannya. Tapi di sini fungsinya sedikit berbeda dengan analytical. Hortatory berfungsi agar pembaca terpengaruh, ya. Jadi hortatory bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk melakukan atau untuk tidak melakukan dari pendapat penulis tersebut. Kalau analytical hanya menjelaskan bahwa topik yang dibahas menarik, ya. Sementara hortatory exposition, ya, menyatakan pendapat, tapi diharapkan pembaca melakukan atau tidak melakukan sesuai isi dari teks tersebut. Kita lanjut, next, ya. Nah, bagaimana dengan genetic structure? Untuk analytical exposition dan hortatory exposition ada dua persamaannya, ya, yaitu tesis dan argumen. Tesis adalah bagian yang memperkenalkan topik atas argumen pokok yang akan dibahas. Sementara argumen adalah bagian dari argumen pendukung atau elaborasi poin-poin yang dibahas dari topik utama. Jadi argumen itu menjelaskan argumen itu adalah poin-poin yang berisi argumen pendukung terhadap tesis yang dijelaskan. Nah, perbedaannya generic structure di analytical dan hortatory exposition ada di poin ketiga, ya. Kalau analytical exposition itu disebut conclusion, ya, atau pendapat. Jadi, penulis memberikan kesimpulan dari tesis dan argumen pendukung tadi. Sementara recommendation, ya, di hortatory exposition
ini bertujuan untuk agar pembaca mengikuti ya rekomendasi atau saran yang diberikan oleh si penulis. Nah, biasanya itu ditandai dengan kata should, must, dan have to. Ya, nanti saya akan perlihatkan kepada Anda contohnya. Oke, kita lanjut ke language feature atau kaidah kebahasaan ya dari exposition text. Yang pertama menggunakan simple present. Ya, simple present seperti yang kita ketahui itu terkait dengan tenses sekarang ya. Nah, untuk simple present nanti di lain kesempatan akan saya jelaskan. Yang kedua menggunakan conjunction ya, ada conjunction and, so, but, dan lain sebagainya ya. Yang ketiga menggunakan kata-kata yang mengekspresikan mental ya. Contoh mental itu antara pikiran dan perasaan. Contohnya untuk pikiran biasanya menggunakan my opinion bla bla bla, dan untuk perasaan menggunakan I feel bla 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 ya. Oke, yang keempat adalah menggunakan use cause and effect. Seperti kita ketahui, cause adalah sebab, effect adalah akibat. Nah, contohnya seperti ini. Because heavy rain itu adalah cause-nya, we can't go to NCT concert. Itu adalah efeknya. Karena hujan lebat, kita tidak bisa pergi ke konser NCT. Nah, itu untuk cause effect. Nanti mungkin untuk lebih dalamnya akan saya jelaskan di konten berikutnya ya. Nah, ini saya punya contoh ya tentang analytical exposition, judulnya forest conservation. Di situ dinyatakan tesis, yaitu pendapat dari si penulis, kemudian pendapat itu didukung juga dengan alasan-alasan atau argumen-argumen. Di sini ada dua, dan yang terakhir adalah reiteration atau kesimpulan. Ya. Nah, di sini penulis menyimpulkan karena pentingnya menjaga mengkonservasi ya hutan, jadi disimpulkan bahwa pembaca untuk tidak merusak hutan. Ya. Oke, yang kedua saya punya juga contoh hortatory exposition text. Ini dalam bentuk lisan ya, pidato. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, di sini penulis mengatakan dia setuju dengan Greenpeace ya, untuk kampanye dari Greenpeace campaign to reduce and to limit the use of plastic bag. Itu adalah tesis statementnya. Nah, argumennya apa? Kenapa penulis setuju untuk mengurangi penggunaan dari plastik, tas plastik. Nah, di sini ada dua argumen ya. Ya, gampangnya seperti ini. Argumen itu kayak dua alasannya ya. Alasan yang menjelaskan kenapa plastik itu dikurangkan ya. Nah, yang pertama katanya di sini first plastic bag need a long time to decompose ya. Di sini bisa Anda baca. Nah, untuk di decompose atau proses recycle-nya ya, plastik itu kalau di tanah itu bisa sampai 1000 tahun. Nah, sementara di air itu butuh waktu 450 tahun. Ya. Itu akan hancur atau decompose. Ya. Nah, yang kedua, katanya, ini alasan pendukungnya atau argumennya adalah plastic bag are also dangerous for our health. Nah, di situ juga dijelaskan ternyata plastik juga mempengaruhi kualitas makanan. Jadi kalau kualitas makanannya jelek juga nanti makanan yang dikonsumsi juga jelek. Nah, jadi di sini terakhir ditulis oleh si penulis tentang recommendation-nya, yaitu di sini seperti yang saya katakan, dia menggunakan kata-kata should. Ya, coba Anda perhatikan, we should be aware
the the danger of using too much plastic product ya. Nah, di sini dia juga menyarankan ya, I suggest that plastic bag should not be used anymore. Jadi dia lebih tegas mengatakan kepada pembacanya jangan lagi menggunakan plastik ya. Nah, itu kurang lebih penjelasan saya tentang exposition text. Jadi kita simpulkan ya, ada dua exposition text, analytical exposition text, dan hortatory exposition text. Baik, mungkin cukup sekian. Jika Anda ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Insyaallah akan saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.